Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Safitri dengan NIM 2019820111, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan saya membuat video ini agar adik-adik bisa mengenal nama-nama pahlawan dan meneladani sikap dan nilai-nilai para pahlawan. Ya, baik, saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajarannya, yaitu siapkan pertama karton, sesuka kalian warna apa saja. Saya memilih warna pink. Lalu ada gambar-gambar pahlawan yang sudah saya print. Lalu ada lem kertas sama double tip, terserah kalian memakai yang mana. Lalu ada gunting, ada penggaris, dan ada alat-alat tulis. Setelah itu digarisin sesuai keinginan kamu. Aku sih pakainya sesuai ukuran buku tulis. Lalu setelah udah digarisin seperti ini, gunting sesuai yang digarisin. Setelah digunting tadi, inilah hasilnya. Kertas kartonnya yang saya gunting tadi, ini hasilnya, dan lembar-lembar bentuk sesuai tadi yang ditulis. Setelah itu gunting gambar-gambar pahlawan yang sudah saya print. Tempelkan pahlawan ke dalam ini. Terus tempel di dalam kertas ini ya, dengan lem. Lalu gambar-gambar ini semua ditempel seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, beberapa lembar. Nah, setelah itu di depan covernya terserah kalian mau nulis apa. Kalau aku sih nulis media pembelajaran karena ini tentang mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Saya tulis sini media pembelajaran. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu yang ada di scrapbook ini, saya akan menjelaskan tentang materinya yang ada di dalam ini buku. Yang satu ada I.R. Soekarno, pahlawan kemerdekaan nasional. Di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno.
Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901, ini merupakan Presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967. Sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia memilih pengobatan tradisional. Sayangnya pada tanggal 21 Juni 1970, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta seperti sosok Bung Karno menjadi seorang proklamator. Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan daerah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta sendiri memiliki jabatan penting sesama hidupnya seperti Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia. Meskipun sebagai seorang politis, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Dan beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Kemudian Muhammad Hatta gelar pahlawan nasional untuk Muhammad Hatta ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat yaitu SBY, pada tanggal 7 November 2012. Gelar tersebut turut diberikan kepada Mending Soekarno. Selanjutnya yang ketiga ada Sudirman. Sudirman ini di Indonesia punya sosok panglima tentara layaknya panglima tempur dalam film Dilan 1990. Sosok tersebut ialah Sudirman. Pria dilahirkan di Bodas, Karangjati pada tanggal 24 Januari 1916. Indonesia punya sosok panglima ternyata layaknya panglima tempur dalam film Dilan 1990. Sosok tersebut ialah Jenderal Sudirman. Pria kelahiran Bodas, Karangjati pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau diangkat sebagai Panglima Besar dan menjadi Jenderal Sudirman yang pertama dan termuda Indonesia pada tanggal 18 Desember 1948. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya hingga ia menjadi sosok yang dihormati di Indonesia. Meskipun terkena penyakit tuberkulosis paru-paru, ia pantang menyerah dan gigih menjadi keamanan Indonesia. Karena penyakitnya tersebut, ia wafat pada usia 34 tahun pada tanggal 29 Januari 1950 di Malang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Imam Bonjol. Imam Bonjol nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari 1772. Ia merupakan seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Imam Bonjol berjuang melawan penjajah dalam Perang Pandri di Sumatera Barat. Awalnya peperangan tersebut akibat pertentangan berkaitan masalah agama. Sebelum berubah menjadi peperangan melawan para penjajah, perjuangannya tersebut dilakukan bersama pasukannya kaum Padri dari tahun 1803 sampai dengan 1838. Pada tahun 1833 hingga 1838 perang kaum Padri dan kaum Adat berbalik melawan penjajah. Nah, selanjutnya ia meninggal saat pangsingan di Lotak pada tanggal 6 November 1664. Kini namanya pun dikenal sebagai pahlawan dan diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selanjutnya akan ada pahlawan nasional wanita yang turut berpartisipasi dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Kartini. Kartini, Raden Ajeng Kartini alias Kartini merupakan sosok pahlawan nasional yang setelah disematkan bagi para pejuang wanita Indonesia hingga kini. Sebagai hidupnya, Kartini menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak kaumnya. Meskipun berasal dari keluarga ningrat, Kartini memiliki misi mulia seperti
mendirikan sekolah wanita di dekat kantor Kabupaten Rembang dan kebebasan hak para kaum perempuan. Berkat misi mulianya, sekolah Kartini berhasil didirikan di beberapa kota besar Indonesia, salah satunya di Semarang. Perjuangan bukan hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Kartini menunjukkan perjuangan dengan gigihnya dalam mendirikan sekolah wanita dan tulisan-tulisan hebatnya. Sayangnya di usia yang masih muda, usia 25 tahun, ia wafat di Rembang 17 September 1904. Kini tiap tanggal lahirnya yang jauh pada 21 April akan ada peringatan Hari Kartini tiap tahun. Selanjutnya ada Martha Christina Tiahu. Pahlawan nasional wanita berikutnya ialah Martha yang lahir di Maluku 4 Januari 1800. Ia dikenal sebagai wanita gagah berani yang turut mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda. Martha bersama dengan ayahnya membuat kubu pertahanan dalam pertempuran di desa Alat Jasirah, Tangerang, Pulau Saparua. Sayangnya sang ayah Paulus Tiahu divonis hukuman mati gantung, sedangkan Martha diasingkan ke Pulau Jawa dan wafat pada 2 Januari 1818 saat dirinya belum genap berusia 18 tahun. Sekian dari saya penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang harus adik-adik teladani dan terapkan yaitu 1. Berani, 2. Rela berkorban, 3. Cinta tanah air, 4. Berjiwa besar. Manfaat media pembelajaran ini agar adik-adik bisa dipahami oleh adik-adik dan tertarik untuk membacanya dan mempelajarinya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media ini, kelebihannya yaitu mudah dibawa oleh adik-adik, dan kekurangannya yaitu susah untuk dibuat oleh adik-adik dan pembuatannya relatif lama. Yang tadi saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan yaitu dapat mengenal nama-nama pahlawan dan nilai-nilai atau sikap para pahlawan, dan adik-adik bisa menerapkannya dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap para pahlawan agar bisa yang tadi saya jelaskan dapat menarik kesimpulan yaitu agar adik-adik bisa mengetahui nama-nama pahlawan dan nilai-nilai atau sikap para pahlawan. Yang tadi saya jelasin, kok jelas?